Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Ali radhiyallahu an ketika menjadi khalifah di Kufah, ketika dia berkhutbah, tiba-tiba ada seseorang yang bernama Sa'sa'ah bin Suhan al-Abdi radhiyallahu an bertanya kepada Ali radhiyallahu an. Kata Sa'sa'ah bin Suhan, "Ya Amiral Mu'minin, mata yakhrujad Dajjal?" Wahai Amiral Mu'minin, kira-kira kapan munculnya Dajjal itu? Maka Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an beliau mengatakan, "Wahai Sa'sa'ah, engkau bertanya kepadaku sesuatu yang sangat besar, maka akan aku jawab dan tolong ingat-ingat jawabanku." Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, "Idza amatan nasu shalawat," apabila manusia sudah mulai meninggalkan salat, "wa adha'ul amanah," apabila manusia sudah melalaikan amanah, "wa kanal hilmu dha'fa wadh-dhulmu fakhra," dan ketika sifat lemah lembut sudah melemah di hati manusia, kemudian kezaliman semakin menguat dan menjadi sebuah kebanggaan, maka di situ Dajjal akan keluar. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, "wa umara'uhum fajarah wa wuzara'uhum khawanah wa a'wanuhum zalamah wa qurra'uhum fasaqah." Dan ketika para pemimpin yang diangkat adalah pemimpin-pemimpin yang bejat, kemudian para menterinya adalah para pengkhianat-pengkhianat bangsa, dan para pendukungnya adalah orang-orang zalim, dan para ulamanya menjadi ulama-ulama ulama-ulama yang fasik. Maka ketika itu Dajjal akan keluar. Kemudian Ali radhiyallahu melanjutkan, "wa dhahara al-jawru wa fasaz zina wa dhahara ar-riba wa quti'atil arham." Dan ketika kezaliman dan kelaliman menyeruak di tengah-tengah bumi ini, kemudian menyebarnya zina, tampaknya riba, dan orang sudah mulai memutuskan silaturrahim, maka itu juga alamat telah dekatnya munculnya Dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, "wattukhidatil qainat wa syuribatil khumur." Dan ketika manusia sudah mulai memanggil-manggil para penyanyi untuk menyanyi, kemudian khamar diminum secara bebas. Artinya di sini ikhwatu fiddin, maka kalau itu terjadi maka telah dekat kemunculannya. Dan hari ini kita lihat anak-anak kita dicuci otaknya oleh televisi-televisi, kemudian dibayangkan kalau dia ingin seperti selebritis fulan dan fulana, karena merasa bahwa kalau menjadi artis dan selebritis itu hidupnya senang. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, "wa nuqidatil uhud wa dhuyyatil atamat wa tawanan nas fi salatil jamaah." Kemudian ketika manusia sudah mulai tidak peduli dengan janji, mereka khianati janji-janji. Kemudian orang lemah untuk melakukan qiyamul lail, dan manusia sudah mulai lalai dan malas untuk solat di masjid, tentu bagi laki-laki. Padahal kata Ali radhiyallahu an, perhatikan, "wa zakhraful masajid wa tawwalul manabir wa halul masahif." Padahal masjid pada hari ini kita saksikan hampir semua masjid itu tidak ada yang jelek, semua bagus, besar-besar, indah-indah. Tapi kemana orang-orang yang sholat di dalamnya? Kemudian menara tinggi-tinggi, sampai sekarang mencari masjid, mengenali masjid itu lebih mudah dengan cara apa? Melihat menara. Oh, di sana ada masjid. Dari mana antum tahu? Tuh menaranya. Artinya orang dimudahkan untuk mencari dan melangkahkan ke masjid. Karena apa? Tidak disusahkan orang cari masjid, tapi orang malas ke masjid. Kemudian juga mereka mulai meninggalkan mushaf, padahal cetakan Al-Quran itu hampir setiap tahun dicetak, disebarkan di mana-mana. Quran itu tidak sulit untuk mendapatkannya, tapi orang malas membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan nunggu Ramadan katanya, karena ada tadarus. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, apabila ini sudah terjadi maka dekatlah munculnya Dajjal. Kemudian Ali melanjutkan, "wa akhadur rusha wa akalur riba wasta'malus sufaha wastakhaffu bid-dima." Ketika manusia sudah mulai mudah untuk memakan rasuah, sogok menyogok. Di negeri kita ini korupsi itu bukan hanya tingkat level atas saja, level bawah pun sama.
Dan ini sudah banyak di mana-mana. Hampir semua sektor pekerjaan itu mesti ada rasuah. Padahal Rasul mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang memberikan sogokan, orang yang memakan sogokan sama-sama di neraka. Wa akalur riba. Dan orang sudah gemar memakan riba. Bahkan riba di hari ini subhanallah luar biasa. Kemudian ketika manusia sudah mulai menjadikan para pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang bukan bidangnya, dia letakkan di situ. Harusnya ketika Anda mencari pemimpin atau pengurus untuk memimpin sesuatu, cari pemimpin-pemimpin yang layak dan bisa mengurus urusannya. Contoh saja umpamanya yang paling mudah pesantren ataupun yayasan. Kadang orang-orang mencari pemimpin yang bukan orang-orang ahli agama. Macam mana orang yang bukan ahli agama memimpin pesantren yang notabene di situ diajarkan Al-Quran dan Sunnah? Jadi apa itu pesantren jadinya? Ini pesantren-pesantren. Lah yang lebih dari itu seperti kepala desa, lurah, camat, bupati, sampai kepada presiden. Ketika manusia sudah melalaikan itu, dan mereka juga menganggap remeh persoalan darah. Kalau orang sudah menganggap remeh persoalan darah, ikhwan, maka itu alamat telah dekat keluar Dajjal. Anda bisa saksikan hari ini di medsos, setiap hari kita mendengar ada orang yang membunuh dan ada orang yang dibunuh. Sampai sering saya katakan orang yang membunuh bingung kenapa bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung lagi kenapa Anda membunuh saya, apa alasan saya Anda bunuh. Makanya bayi-bayi yang dibuang itu kemudian meninggal dalam kardus, meninggal di solokan, meninggal di tong-tong sampah, meninggal di parit-parit, itu di hadapan Allah akan datang ke hadapan Allah dan mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa kau bunuh aku? Aku ini salah apa? Aku masih kecil. Aku tidak mendolimi siapapun. Aku masih fitrah. Kenapa aku dibunuh? Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, kalau sudah seperti ini, dekatlah munculnya Dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, wa ba'ud dina bid dunya. Dan ketika manusia sudah mulai menjual agama dengan murahnya urusan dunia. Ada seorang wanita nikah dengan bule, nikah dengan orang-orang yang di luar daripada agama Islam. Dia rela pindah agama, yang penting rekening saya gendut, kendaraan saya mewah, rumah megah, kos-kosan banyak, dan begitu seterusnya. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, wattajaratil mar'atu ala zawjiha hirsan ala dunya. Diperhatikan ibu-ibu. Dan ketika kaum wanita mudah untuk meminta cerai kepada suaminya hanya urusan dunia, dan banyak para wanita yang menggugat cerai suaminya hanya gara-gara faktor dunia. Bukan tidak boleh menggugat cerai, kalau ada alasannya silahkan, tapi kalau urusan dunia kemudian itu menjadikan seorang istri kurang ajar kepada suami dan meminta cerai begitu saja, apalagi karena ada orang ketiga yang lebih hebat, lebih wah, lebih banyak hartanya, ini sudah lain urusannya. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa raqibatin nisa 'alal mayasir. Ali radhiyallahu an meramalkan seperti ini, tentu beliau mendapatkan informasi dari Nabi. Dan apabila wanita sudah mulai membawa kendaraan sendiri, di zaman Rasul kendaraan pakai kuda, pakai unta, jarang perempuan naik unta kan, paling dibonceng. Makanya di sini Ali tidak mengatakan dan para wanita menaiki al-ibil, unta, tetapi mengatakan al-mayasir, ditujukan kepada kendaraan-kendaraan modern, mobil, motor. Ya kalau mungkin jaraknya bukan jarak safar, hanya ke pasar. Ini terkadang jarak safar, jarak tempuh yang disunahkan untuk mengqashar dan menjamak sholat pun kita dapati ada perempuan berani loh bawa mobil sendiri tuh. Sudah tidak ada mahram, nekat lagi. Maka ini juga alamat dekatnya munculnya Dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu wa tashabbahna nisa birrijal wa tashabbahar rijalu bin nisa. Ketika mulai perempuan meniru gaya laki-laki, dan ketika laki-laki sudah memakai atribut-atribut perempuan, maka ini pun telah dekat munculnya Dajjal. Kita saksikan hari ini. Bahkan yang lebih parah, apa yang disebut dengan LGBT itu sudah mulai melembaga loh di negeri kita ini. Bahkan tahun kebelakang itu saya pernah mendengar informasi sampai mereka membuat fikih LGBT, bagaimana cara wudunya LGBT, bagaimana cara sholatnya LGBT, bagaimana cara puasa LGBT, dan minta pula kemudian supaya majelis ulama itu memberikan muqaddimah. Ini kan sudah gila ini. Mereka nggak tahu bagaimana hukuman kaum Lut. Tidak ada hukuman yang lebih parah yang Allah kirimkan kepada mereka. Hati-hati.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa kana as-salamu bainahum 'alal ma'rifah. Ketika antum mengucapkan salam kepada orang yang antum kenal saja, yang antum nggak kenal nggak antum ucapkan salam. Padahal jelas nih yang pepasan dengan kita ini pakai songkok, pakai pakaian koko gitu kan, rapi. Kita yakin dia muslim, ya jalan biasa saja. Paling antum itu mengucapkan salam sama yang antum kenal saja. Nah ini sudah tanda-tanda ini. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa syahida syahidun min ghairi an yustashhad wa halafa min ghairi an yustakhlaf. Ketika manusia sudah mulai berani menjadi saksi padahal dia bukan saksi, bersumpah padahal dia tidak diminta sumpah, anda bisa mendapatkan di pengadilan-pengadilan ini. Ada orang yang saksi itu dijual, dibeli. Kamu jadi saksi bayar sekian, kamu bersumpah saya bayar sekian. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa labisu juludad dha'ni ala qulubid di'ab wa kanat qulubuhum amarrun minas sabri wa alsinatuhum ahla minal asli wa sarairuhum antanu minal jiyaf. Dan ketika manusia-manusia sudah memakaikan bulu-bulu kambing, kulit-kulit kambing pada hati-hati serigala, padahal hati mereka adalah hati yang beracun, yang tidak pernah sabar. Padahal mulut mereka hanya manis di bibir, tapi tidak sebagaimana hatinya. Dan kehidupan pribadi mereka lebih busuk dibandingkan bangkai, kata Ali radhiyallahu an. Perhatikan, Ali radhiyallahu ingin mengisyaratkan kepada manusia siapa? Orang-orang yang hanya menampakkan kebaikan padahal di belakangnya orang ini buruk. Bahasa kitanya pencitraan saja, biar orang pengenal saya ini baik, saya ini begini, begini dan begitu seterusnya. Dan zaman sekarang subhanallah, nyalon RT saja itu janjinya banyak, itu baru RT itu. Kemudian wal tumisal fiqhu li ghairi din wa unkiral ma'ruf wa urifal munkar. Dan ketika manusia memberikan kecerdasan mereka bukan kepada urusan agama, ketika itulah maka manusia akan mengingkari yang ma'ruf dan mereka akan cenderung melakukan mungkar. Kan banyak ikhwan, kita sebagai orang tua tentu kita bisa melihat potensi anak saya ini cerdas, hafalannya mudah. Harusnya kalau orang tua sudah tahu anak ini ada bakat kecerdasan, arahkan ke agama. Mumpung mereka masih bisa merekam gitu kan. Kalau sudah tua susah. Maka dari sini ketika kecerdasan bukan kepada urusan agama, tapi untuk urusan dunia, maka orang pasti akan mengingkari yang ma'ruf dan akan melakukan kemungkaran. Kata Ali, kalau sudah tersusun beberapa masalah ini, maka pasti kedekatan munculnya Dajjal sudah dekat. Fannajatun najah, hati-hati kalian, selamatkan diri kalian dan selamatkan diri kalian.